فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Setelah kita selesai berbicara mengenai sanad yang ali dan juga sanad yang nazil, maka sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru mengenai hadis mauquf yang sudah pernah kita lewati secara globalnya. Naam. Qala al-Imam Al-Baiquni rahimatullah alaih, "Wa ma adaftahu ila al-ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin." Dan apa-apa yang kau sandarkan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan maupun perbuatan, maka itu dikenal dengan mauquf zukin, maknanya ulim, diketahui. Nah, paham ya? Diketahui, dikenal dengan mauquf itu maksudnya. Nah, jadi semua yang disandarkan kepada sahabat, ucapan maupun perbuatan namanya mauquf. Yang disandarkan pada tabi'in namanya apa? Maqtu'. Yang disandarkan kepada Rasulullah namanya apa? Marfu'. Nah, seperti itu. Dan tidak setiap marfu' sahih, namun setiap sahih pasti marfu'. Nah, seperti itu. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, "Hadza huwal qismul khamis asyar." Inilah pembagian yang ke-15 min aqsamil hadits madhkurah, dari pembagian-pembagian hadis yang telah disebutkan fi hadzal nadmi, pada pantun ini. Wa huwa al-mauquf, yaitu mengenai mauquf. Qauluhu ma syartiyah, mari ma syartiyah. Nah, ma syartiyah, syaratnya apa syaratnya? Syaratnya penyandaran tersebut sampai kepada para sahabat. Maksudnya seperti itu. Maka dikenallah itu dengan mauquf. Paham ya? Adabtahu ilal ashab ay ma adabtahu ayyuhar rawi ilal ashab, yaitu hadis yang engkau sandarkan wahai perawi kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ashabu jam'u sahbin. Ashab itu jamak dari sahbin. Wa sahbun ismu jam'in, nah ismu jam'i sahib. Sedangkan sahbun adalah isim jamak dari sahib. Artinya pada asalnya sahib itu kan teman, ya, teman, nah, teman dekat dan semisalnya, paham ya? Cuman yang diingat dengan ashab ini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham maksudnya ya? Naam. Wal muradu bil ashab huna ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Dan yang diinginkan dengan ashab di sini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sekarang apa definisi sahabat itu? Wasahabi, ini dihafal ya definisi ini. Wasahabi, sedangkan sahabat itu definisinya adalah maristama'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Perhatikan. Sahabi itu adalah orang yang berkumpul bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, dalam keadaan beriman dengannya, wa mata 'ala dzalik, dan mati di atas keimanan. Ditambah dikit lagi, wa in takhalalat ar-riddah. Wa in takhalalat ar-riddah. Nah, wa in takhalalat ar-riddah. Wa in takhallalatir riddah. Nah, walaupun barakallahu fikum sempat teriringi dengan kemurtadan. Itu pendapat yang sahih ya. Jadi gini, di zaman Rasulullah masih hidup, orang ini bertemu, berjumpa, berkumpul, beriman juga. Ketika Rasulullah meninggal, barakallahu fikum, dia sempat murtad. Sempat murtad. Nah, barakallahu fikum, atau ketika Rasulullah masih hidup dia sempat murtad, tapi masuk Islam lagi. Nah, tetap dikatakan apa? Sahabat. Apa maksudnya itu ya? Itu pendapat yang sahih. Nah, karena ada khilaf yang mengatakan kalau sudah murtad enggak dikatakan sahabat lagi. Intinya ketika dia meninggal itu dalam keadaan beriman atau enggak, itu loh. Paham ya? Setelah itu kalau dia kembali lagi bisa dikatakan sahabat. Wa in takhallalat ar-riddah, walaupun teriringi dengan kemurtadan. Nah, nanti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ya. Hatta walau kana al-istima' lahdzah. Hatta walau kana al-istima'u lahdatan. Hatta bahkan walaupun istima'nya berkumpulnya cuma sesaat saja, lahdzah sesaat.
Nah, sesaat saja, sebentar saja. Wa hadza min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ay yakuna sahibuhum man istama'a bihi walau lahdatan. Nah, hendaknya sahabatnya itu adalah orang yang berkumpul dengan Rasulullah walaupun sesaat saja. Namun berkumpulnya di atas apa? Keimanan. Dia beriman dengan Rasulullah dan juga mati di atas keimanannya. Amma ghairuhu fala yakunu sahiban illa bitulil suhbah. Adapun selain Rasulullah, bayangkan. Selain Rasulullah, maka tidaklah sahabat itu dikatakan sahabat kecuali karena bituli suhbah, kecuali persahabatannya itu sudah panjang. Ya enggak? Kita misalkan datang daurah, ketemu sama ikhwah, assalamualaikum. Namanya siapa? Baru cuma sekali itu aja. Dikatakan sahabat belum? Belum. Berteman lama tiap hari ngobrol misalkan kemudian ketemu juga. Nah, itu barulah dikatakan sahabat. Itu kalau selain Rasulullah. Kalau Rasulullah walaupun sesaat saja bertemu Rasulullah, berkumpul dan beriman, mati di atas keimanan, maka dikatakan sahabat. Walau lahdzah, walaupun ketemunya sesaat. Nah. Amma mujarrad an yulaqi fi ayyi makan, fala yakunu bidzalika sahiban lah. Ini mengenai selain Rasulullah ya. Adapun selain Rasulullah, semata-mata dia bertemu di tempat mana saja, maka yang seperti itu tidak dikatakan sahabat. Selain Rasulullah maksudnya ini ya. Nah, selain Rasulullah itu kalau bertemu dengan orang lain di tempat yang mana saja, itu tidak dikatakan sahabat. Tapi kalau Rasulullah bagaimana? Dia bertemu Rasulullah dalam keadaan beriman dan mati di atas keimanan, sahabat. Nah, sekarang kalau seandainya hidup di zaman Rasulullah, kemudian belum pernah jumpa bersama Rasul, belum pernah bertemu Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, mati di atas keimanan, dikenal dengan apa kemarin? Mukhadram. Dikenal dengan mukhadram. Nah, mukhadram itu adalah orang yang hidup di zaman Rasulullah tapi belum sempat bertemu Rasulullah tapi dalam keadaan beriman. Tapi bukan sahabat ini ya. Bukan sahabat ya, mukhadram namanya. Hidupnya di zaman Rasulullah tapi belum pernah jumpa Rasulullah dan dia beriman. Mukhadram. Apa salahnya? Nah. Wala budda fis sahabi an yamuta mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan harus ada pada sahabat tersebut an yamuta mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mati meninggal dalam keadaan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya itu. Hatta walau irtadda 'anil Islam tsumma raja' ilaihi maratan ukhra. Bahkan kalau seandainya murtad dari Islam, keluar dari agama Islam kemudian kembali lagi pada agama Islam untuk yang berikutnya lagi, fa huwa sahabiyyun 'ala sahih. Maka inilah dikatakan sahabat menurut pendapat yang sahih min aqwali ahli ilm. Berdasarkan pendapat-pendapat ahlul ilm. Paham ya? Wa in takhalalat ar-riddah. Walaupun teriringi dengan kemurtadan, kalau dia kembali lagi Islam dan mati dalam keadaan beriman, maka apa? Sahabat. Apa maksudnya ya? Nah. Idzan jika demikian, fama adabtahu ila sahabah ridwanullahi ta'ala 'alaihim ajma'in, fa innahu yusamma 'inda al-muhadditsin mauqufan. Apa ini? Jika demikian, berarti apa saja yang tersandarkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka itu dinamakan menurut muhaddisin adalah mauquf. Nah, hadis mauquf boleh enggak diamalkan? Yang dikenal dengan asar kan? Boleh enggak diamalkan selama tidak bertentangan dengan barakallahu fikum hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka enggak masalah diamalkan. Paham ya? Selama tidak bertentangan. Seperti perbuatan sahabat, ucapan sahabat, selama tidak bertentangan dengan apa? Dengan perbuatan atau syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak masalah diamalkan dan barakallahu fikum contoh. Namun kalau tidak sesuai jangan. Paham ya? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Maksudnya adalah apa? Para khulafa'ir rasyidin yang mengikuti mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa qalu zukin yakni ulim. Nah, jadi dia dikenal dengan mauquf itu maksudnya. Wa qalu min qaulin wa fi'lin yustathna min dzalika ma sabata lahu hukm ar-rafa' min qauli sahabi aw fi'lih. Dikecualikan dari situ adalah sesuatu yang telah tetap datang. Tapi dia memiliki apa? Hukum rafa'.
berupa ucapan sahabat atau perbuatannya. Jadi marfu'nya itu hukman gitu loh. Nah, misalkan umirtu, aku diperintahkan, atau na'am umirna, kami diperintahkan, itu berarti tidak lain yang memerintahkan siapa? Rasulullah. Itu berarti memiliki hukum rafa'. Memiliki hukum apa? Rafa', marfu' istilahnya. Fa innahu yakunu marfu'an hukman, ya kan? Maka sungguhnya itu dikatakan marfu' secara hukum. Apa maksudnya ya? Nah, walau kana min fi'lis sahabi, walaupun perbuatan sahabat. Walaupun itu perbuatan sahabat, kasolati Ali radhiyallahu anhu fil kusuf, salasa ruku'at fi kulli rak'ah. Ini perhatian ini. Seperti salatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika salat kusuf, salat gerhana. 3 rakaat, 3 ruku'. Fi kulli rak'ah, pada satu rakaat itu 3 ruku'. Yang masyhur berapa? Yang masyhur adalah 2 ruku' dalam satu rakaat. Fa hadza marfu'un hukman. Bisa jadi ini dikatakan marfu' secara hukum. Li'anna adad ar-ruku'at fi rak'ah wahidah amrun yatawaqqaf fihi 'ala syara'. Dikarenakan jumlah ruku' pada satu rakaat itu ada perkara yang yatawaqqaf fihi 'ala syara', yang terhenti di atas syariat. Wala majal al-ijtihad fihi, dan tidak ada majal, tidak ada peluang untuk beristihad di situ. Tidak ada peluang untuk beristihad di situ. Wa kadzalika law tahatnam. Apa maksudnya nih ya? Cuman kita barakallahu fikum hafizakumullah tentunya lebih memilih yang marfu asli. Kalau ada hadis yang marfu hukman, kemudian ada yang mantuk ucapan Rasulullah langsung, milih yang mana? Ucapan Rasulullah langsung gitu loh. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Karena Rasulullah yang masyhur hadisnya yang ma'ruf itu yang sahih, Rasulullah kita melakukan salat berapa rukuknya? Dalam satu rakaat 2 kali rukuk. Nah, itu. Wa kadzalika law tahaddatsa as-sahabi an amrin min umuril mustaqbal. Kalau seandainya ada sahabat yang dia itu menceritakan tentang perkara yang akan datang, au umul ghaib, atau perkara-perkara ghaib, fa innahu yuhkam lahu birrafa', maka dihukumi kisah tersebut adalah memiliki hukum rafa', karena enggak mungkin dia tahu itu loh. Kalau Rasulullah perkara yang mungkin kan Rasulullah, karena perkara yang Allah Taala mungkin berikan pada dirinya. Amin. Diberitahukan, ditampakkan pada Rasulullah. Li'anna umurul ghaib laisa lirra'yi fiha majal. Karena perkara ghaib itu tidak ada peluang sedikit pun untuk akal itu. Paham ya? Nah, jadi harus kembali pada dalil. Nah, misalkan tentang tanda-tanda hari kiamat atau mengenai perkara-perkara yang lain. Nah, itu enggak sembarangan itu, perkara yang akan datang kan perkara yang tidak tahu. Nah, perkara yang ghaib juga perkara yang tidak barakallahu fikum tidak diketahui. Oleh karena itu ketika sahabat mengatakan atau mengkisahkan tentang perkara ghaib atau perkara yang akan datang, berarti memiliki hukum rafa'. Nah, sumbernya bisa jadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Paham ya? Hewan barakallahu fikum. Adapun mengenai hadis mursal insyaallah taala kita tunda pada kesempatan yang berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.